Apakah aku harus membalas salamnya? Sa'id menjawab, seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru seluruh umatnya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan salafus saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surat Taha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umair meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku, lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?"
Sa'id menjawab, seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas. Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, bila Fir'aun berkata kepadaku, semoga Allah memberkahimu, maka aku akan jawab, dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.